Nah, ngomong di Spanyol kan 4 musim ya. Ada 4 musim ya. Musim apa sih yang favorit kamu mungkin di antara musim-musim yang ada di Spanyol? Spring. Spring, yeay! Kenapa suka spring? Ya, aku suka banget. Karena dia tuh mau dibilang dingin-dingin nggak banget gitu ya, terus nggak panas juga gitu ya. Jadi pas temperaturnya buat aku, dan spring itu kan full of flowers gitu ya. Betul. Jadi I love flowers, dan aku suka lihat warna-warna tanaman, pohon-pohon gitu di musim itu gitu. Oh, that's great. Dulu awal-awal aku suka winter, tapi setelah aku bisa merasa bagaimana sakit badan-badan ini kalau udah terlalu dingin gitu ya, dan capek berbulan-bulan harus pakai celana panjang dan jaket gitu ya, udah nggak mau, udah bukan favorit aku lagi gitu. Sekarang aku suka spring aja. Dan bentar lagi di sana winter kan, akhir tahun. Iya, yang paling dingin sih di sini tuh bulan, nggak tahu kan, udah mungkin global warming kali, agak lain. Dulunya itu yang selalu paling dingin itu bulan Januari, tapi tahun kemarin tuh Desember udah dingin banget. Di Barcelona sih nggak sampai snow ya, karena di sini tuh humid ya. Jadi dinginnya nggak sedingin kayak di UK atau apa. Malah orang-orang dari sana tuh kesini biasanya kalau winter, karena buat mereka masih anget. Kaget aku di pantai masih ada yang buka baju bulan Desember. Banyak, dan mereka itu biasanya dari bagian kayak Belanda, Inggris gitu-gitu. Buat mereka di sini masih anget kalau winter. Iya. Wow. Nah, ada nggak sih festival-festival di Spanyol yang mungkin kamu bisa share? Banyak banget, luar biasa banyak. Coba kasih tahu. Satu festival yang favorit aku itu San Jordi. San Jordi itu, tapi itu bukan di Spanyol sih, itu lebih ke Catalunya ya. Tapi di Spanyol banyak. Di masing-masing wilayah punya beda-beda ya gitu ya. Tapi kalau aku di sini tuh aku suka San Jordi. San Jordi itu kayak Valentine's Day-nya orang sini gitu. Jadi mereka tuh di sini nggak ngerayain Valentine's Day yang 14 Februari. Mereka tuh di bulan Juli apa Juni ya. Di bulan itulah. Jadi itu San Jordi namanya. Jadi di sini kan kita nggak pakai coklat. Jadi si cowok ngasih ke kita bunga mawar warna kuning atau merah. Dan cewek. Jadi bukan cuma cowok doang yang ngasih, cewek juga. Jadi si perempuan ngasih buku ke laki-laki gitu. Oke. Gitu. Menarik ya. Jadi iya menarik. Biasanya itu kalau yang pandemi ini agak berkurang gitu tuh sampai libur satu Catalunya. Lagi kalau di pusatnya itu ditutup jalanan karena banyak festival gitu, festival acara-acara gitu. Itu yang aku suka banget. Terus apa lagi ya? Ada juga sih yang Reyes namanya. Jadi kalau tempat lain itu dia tanggal 24 malam buat nukar-nukar hadiah Natal. Kalau di sini tuh bukan, mereka di sini Januari tanggal 6. Nanti ada parade besar-besaran banget, namanya Los Reyes, parade de Los Reyes. Itu aku suka gitu. Jadi kita keluarga ngumpul, pokoknya itu satu keluarga ngumpul, kita tuker-tukeran hadiah gitu. Wow. Itu aku suka. Banyak juga tiap kayak summer punya pesta major kayak pesta rakyat gitu ya. Tapi tiap tempat tuh beda-beda dan terlalu banyak hampir bingung ngomong. Bagus-bagus pokoknya. Iya, banyak banget. Ini aja kita mau ke SRT tanggal 16 ada festival de Pirata, the Pirate Day gitu. Jadi orang-orang pada pakai kostum pirate gitu. Terus nanti ada kayak kapal pirate dari laut bakal datang. Mereka nanti bikin kayak korevok itu orang-orang nari-nari di bawah api gitu-gitu. Wow. Seru. Wow. Spanyol itu terkenal dengan fiesta, dengan festivalnya. Pasti segala macam. Makanya stres mereka di sini waktu lockdown, karena tiap bulan, tiap saat itu pasti ada perayaan dan mereka nggak bisa bikin, stres mereka.
Aduh, jadi pengen ke Spanyol ya, soalnya dirimu Oh, pengen. duta Di negara searching tuh bener loh. sangat membuat kita pengen banget ke sana. Nantilah kalau Ya karena aku tertarik juga gitu, dan belum kerja kan. Pengen cari kerja tapi nanti lah pelan-pelan. Memang dirimu ada rencana Mau, karena udah bosan. Mau, tapi aku pengennya ini aku lagi ambil kayak sekolah administrasi dan mau nyari-nyari sekolah perhotelan gitu, biar nggak malu-maluin lah gitu mau pas kerja gitu. Nah aku beda kan standar kerjanya di sini sama di Indonesia gitu. Oh, pastinya. Kalau soal kerja di Spanyol, apakah gampang untuk mendapatkan pekerjaan di Spanyol atau enggak sih? Gampang susah, tergantung kitanya. Kalau kita standarnya mau yang wow, ya susah. Karena kalau udah mulai bicara yang kalau bagian-bagian manajer apa segala macam persaingan, memang banyak yang bilang agak susah cari kerja. Tapi kalau mau kerja kayak di supermarket, di restoran, di kafe-kafe kok banyak. Yang penting kita ada basic bahasanya aja udah dulu. Pasti bisa gitu. Iya. Wow. Orang-orang bilang aku dengar susah, tapi menurut aku nggak juga, tergantung kita maunya di mana gitu. Iya benar. Ya, yang penting kalau misalnya ada niat, ada jalan, ada usaha, pasti betul. Dan bahasa Spanyol kamu kan udah oke banget, tinggal tingkat kepedeannya aja ditinggiin lagi. Kepedean sama buat informasi apa kebiasaannya, kayak kalau aku kan jagonya di aku nggak bisa kayak matematika gitu, aku blow on, nggak bisa ngitung, harus butuh komputer. Makanya aku kalau mau kerja harus nyari bagian administrasi atau back office, front office juga kalau di hotel, resepsionis gitu, aku bisa gitu. Jadi makanya aku benar-benar fokus sama bahasa dulu, sama komputer, apa segala macam. Kalau IT masih bisa, tapi kalau kayak ngitung-ngitung kayak naruh aku di bagian finance gitu-gitu, enggak deh. Gitu. Kekurangan aku di situ. Gitu. Tapi kan dengan pengalaman kerja yang kamu punya di Indonesia kan itu bisa jadi bekal juga buat melamar pekerjaan di Spanyol kan? Iya, kan aku basicnya aku kerja di kontraktor juga, itu kan di bagian administrasi sama di proyek gitu kan. Aku ke proyek itu cuman kayak supervisor gitu, jadi nggak berhubungan dengan, aku bayar gaji, tapi gaji kan udah ada, tinggal dibayarin gitu kan ya. Betul. Yang itu bukan aku tinggal bayar aja, jadi aku nggak ada di bagian accounting itu. Aku nggak pernah di situ. Aku di bagian manajemen aja gitu. Bagian aku. Jadi aku tuh 9 tahun kerja di gitu-gitu, nggak di bagian hitung-hitung. Jadi aku emang karena aku kekurangannya di situ, aku malas ngitung gitu. Iya, sama lah. Aku juga mendingan yang realnya aja, ngitungnya mau males. Iya benar. Jadi aku lagi fokus ke bahasa dulu. Karena bahasa Spanyol sama bahasa Katalan soalnya ini, kenapa sih harus ada 2 bahasa di sini, itu yang aku sesalkan. Apa bahasa Inggris kan, kalau di Amerika bahasa Inggris doang gitu kan. Iya. Di sini ya itu 2 bahasanya. 2 bahasanya. Emang perbedaannya itu jauh banget atau memang sedikit beda? Lumayan. Kayak apa ya? Kayak bahasa Manado sama bahasa Indonesia, atau kayak bahasa kayak gitu-gitu. Jadi ada grammar yang betul-betul beda, ada vocabulary yang ada juga yang sama, ada yang, karena pada dasar sama ya, mereka tuh satu rumpun bahasa Roman gitu. Tapi ya gitu. Malah bahasa Katalan tuh lebih dekat ke bahasa Prancis. Tetangga kan mereka, jadi kayak di bagian Prancis yang bagian Prancis, area Pyrenees apa ya namanya, aku lupa. Pokoknya di bagian paling selatan Prancis itu mereka pakai bahasa Katalan. Karena sejarahnya dulu itu bagian dari kita, terus kepisah gitu. Jadi bahasa mereka bahasa Katalan, bahasa sehari-hari di sini gitu, bukan bahasa Spanyol. Iya.
Oke. Nanti juga pasti bisa kok. Tinggal menunggu waktu makanya aja. ini tiap hari. Ini awal bulan depan udah mulai sekolah lagi, jadi puas-puasin pengen Nah, itu jalan-jalan dulu. sekolah bahasa itu apakah bagian dari visa kamu free dari government atau enggak? Jadi di sini tuh banyak pilihan ya. Kalau aku kan permanen udah kayak KTP gitu selama 5 tahun. Nanti bisa, kalau orang Indonesia kayak kitas gitu ya. Ya. Nah di aku visanya visa itu, tapi dengan itu aku bisa sekolah, dan sekolahku berbayar. Tapi kalau ada yang mau free juga ada. Cuman free itu kita harus menyesuaikan waktu dengan mereka, nggak bisa kita yang atur waktunya gitu. Kalau bayar kan kita bisa bilang kita mau kelas yang kayak gini gitu kan. Tapi sebenarnya kalau mau gratis di sini masih bagus kok, pelayanan mereka untuk imigran yang ada paper sama yang nggak ada paper. Mereka jiwa sosialnya masih bagus, oke, di sini. Mereka bantu sebisa mereka gitu. Gitu. Oke, that's good. Nah, gimana kabar keluarga di Manado? Kamu keluarga besar di Manado atau cuman kamu aja sendiri? Kalau keluarga dari mami papi aku kecil, aku cuma 2 bersaudara, tapi kayak papi aku punya 10, mami aku punya 6 gitu, jadi banyak sih. Lumayan besar dari 10, mereka gitu. Buset. 10 tapi udah tinggal sedikit, banyak yang meninggal. Papiku juga udah meninggal, udah almarhum kan. Jadi udah sedikit lah, cuman sepupu aku yang banyak gitu. Adikku 1 perempuan, udah punya anak gitu. Dan puji Tuhan sih, aku masih baik-baik saja, mereka masih baik-baik. Dan sama mami aku kita tiap hari masih teleponan gitu. Karena dia udah stres juga, aku nggak bisa pulang gitu kan. Udah 2 tahun, nggak pernah 2 tahun nggak pulang. Ini gara-gara corona. Aku sih bisa pulang, suamiku yang katanya kan sampai sekarang Indonesia buat turis nggak bisa, boleh nggak bisa masuk kan, kecuali yang punya kitas gitu kan. Jadi tunggu aja sedikit lagi, sebentar lagi aja. Kalau nggak bisa lagi ya terpaksa pulang. Tahun depan coba lihat-lihat keadaan. 2 kali tiket kita dibatalin, ya udah. Yang penting masih ada komunikasi tiap hari. Iyalah ya. Sabarin aja dulu. Bentar lagi juga pasti back to normal again lah. Halo Sister Resa. Siapa itu? Oh, halo, selamat pagi. Ini Mbak Resa. Iya, kita menyapa dulu. Apa kabar? Kabar baik Kakak Reza. Halo, selamat pagi. Selamat pagi juga. Kamu juga boleh menyapa. Selamat di Indonesia, selamat siang ya. Iya, siang. Selamat siang, benar. Selamat siang. Wow, di sini ya masih pagi. Iya, seru ya ngobrolnya. Iyalah, jadi kan kita tahu mengenai Spanyol meskipun belum ke sana, tapi bisa dibayangkan lah gitu. One day pasti ke sini. Iya, one day ya. Penasaran dengan UMR kerja di sana tuh berapa sih? Kalau nggak salah, setahu aku kayaknya 900 euro deh, yang paling rendah ya. Per bulan? Per minggu? Salarinya. Enggak, per bulan itu. Per bulan. Termasuk rendah, kecil. Untuk biaya hidup tinggi di sini. Oh, really? Wow. Kok bisa gitu? Kalau nggak salah. Aku juga nggak terlalu tahu banyak karena kan belum pernah kerja. Jadi, tapi aku dengar kayak gitu. Suamiku juga dia nggak kerja sih. Maksudnya dia nggak kerja maksudnya bisnis, dia kan web designer. Jadi usaha bisnis sendiri, nggak gaji. Jadi kita nggak tahu gaji yang seharusnya itu berapa. Tapi yang aku dengar 900. Aku juga suka kalau buka-buka info job gitu, kebanyakan 900.000 gitu. Mungkin kalau udah kontrak kali setelah itu dinaik-naikin dikit. Mungkin aku nggak tahu. Kalau di Spanyol sendiri ada dana pensiun nggak sih, superannuation gitu? Ada. Karena mertua aku kan gitu, dia dapat pensiun dari suaminya yang udah meninggal gitu. Walaupun bukan pegawai negeri, walaupun bukan pegawai negeri ya. Iya. Gitu. Oke lah, justru memang itulah yang dicari kalau misalnya kita
udah nggak produktif lagi untuk bekerja gitu kan. Kalau di Indo Iya, kan masih iya. pegawai negeri atau jadi guru baru baru dapat pensiun kan. Asuransi juga kita punya. Iya. Malah kalau kita baru datang tadi juga kita dapat deh asuransi. Kayak enggak, kalau udah punya NIE itu kayak KTP gitu, kita langsung bisa ngurus asuransi gitu. Gratis, kas salut namanya dari pemerintah. Ya. Wow, seru-seru dengan Mbak Mariko. Dirimu jam berapa pergi ke Mbak Yantinya? Aku sebentar buat makan siang sih. Di sini jam makan siangnya jam 2, tapi sebelum jam 2 aku udah pergi. Deket kok, aku pakai sepeda ke tempatnya dia. 15 menitan nyampe. Oke, enggak, takutnya mau sekarang, jadi kita udahan aja juga enggak, apa gitu. Santai. Karena gue takutnya... Ya, aku tetap sama Mutiara. Aku udah mendedikasikan, udah janji kan diundang, kita ngantor, berarti waktuku buat kamu sekarang. Ntar Mbak Yanti setelah itu. Dia mah kalau sama dia seharian. Kalau bisa ntar disuruh tidur di sana. Kalau untung aku punya laki. Kalau enggak itu pasti disuruh tidur di tempatnya. Dia kan doyan gitu, tahan-tahan. Lucu banget sih. Bodoh. Kita mau tanya apa lagi ya? Yang belum aku tanya apa ya? Soalnya kan tadi kita udah nanya banyak banget mengenai Spanyol, mengenai dirimu juga. Katalunya apa ya? Coba ini. Ini coba. Ini ada patung ya. Tapi ini sudah di kostum sih. Aslinya tuh bukan begini karena suamiku itu diver, jadi dia pesan yang diver ya. Ini biasanya di dek ini kepercayaan orang sini itu, orang Katalunya buat membawa keberuntungan gitu. Ini namanya kaganer. Tiap Natal gitu di orang-orang yang merayakan gitu kan ada, kita suka dekorasi rumah gitu kan, ada Tuhan Yesus gitu yang bayinya Tuhan Yesus. Nah di samping dekorasi itu harus ada begini, tapi bukan ini. Modelnya tuh sebenarnya pakai baju tradisional, laki-laki pakai baju tradisional orang Katalan, petani gitu ya gitu. Terus taruh ini di ujung. Ini tuh lucu karena apa, lagi buang air ya patungnya ya, modelnya kan. Iya kelihatan. Tapi sebenarnya ini buat orang Katalunya namanya kaganer karena untuk membawa keberuntungan gitu. Aduh, menarik apa banget. Ada sih filosofinya, tapi aku lupa. Kayak ibaratnya kan dahulu kala di sini tuh kan petani ya. Petani kan itu pupuknya kan dari kotoran gitu kan. Jadi itu tuh aslinya itu orang ini tuh pakai baju petani gitu, warna putih sama topi warna merah, khas orang Katalan. Lagi itu buang air gitu. Taruh. Tapi karena suamiku itu diver, aduh, jadi wajah suamiku ini gitu, kayak gini. Oh ya ampun. Itu pengetahuan aja buat. Jadi aku suka ngasih oleh-oleh buat teman-temanku kecil, tapi aku beli yang aslinya. Dia bilang kok ini tuh jangan salah, ini tuh tradisi orang di sini tuh kalau Natal tuh dihias itu apa sih, ada namanya? Saya lupa. Untuk menghias itu pun ada namanya, tapi aku lupa gitu. Gitu. Lucu ya? Lucu kan? Ada aja sih. Iya, di sini tuh banyak kayak multikultur banget. Iya. Kalau mau turis-turis kemana-mana tuh pasti ada sejarah-sejarahnya gitu. Jadi itu yang bikin aku juga suka dan betah di sini, karena bertahun-tahun di sini tuh tempat-tempat buat dikunjungi itu belum selesai banyak gitu. Pasti, sama lah mirip-mirip Indonesia yang dengan multikulturalitas. Oke. Suamimu pergi ya, mau jalan-jalan katanya. Seru nih, kayak bukan apa namanya, kayak bukan suami orang bule gitu ya, kadang ngomongnya bahasa Indonesia. Iya, dia setiap hari ngomong bahasa Indonesia. Masih suka salah-salah ngomong, tapi ya dia berusaha lah. Tapi salah ngomongnya suka malu-maluin. Suka malu-maluin. Ngomong-ngomong multicultural,
memang kebanyakan orang-orang di negara Spanyol itu banyaknya dari negara-negara mana mereka tinggal di sana? Kalau khususnya kalau di sini di kota Barcelona banyak yang dari Inggris ada, Belanda ada, Spanyol banyak. Kalau kita di sini tuh sering kalau di bus di jalan-jalan tuh sering banyak bahasa lah, kita nggak bisa dengar cuma satu bahasa kayak orang yang sebelah ini ngobrol, ada yang lagi ngobrol bahasa Rusia, ada yang bahasa Prancis gitu-gitu. Banyak lah. Iya. Iya. Wow. Kalau imigran kayaknya kalau untuk imigran tinggal dan kerja di sini kebanyakan dari Maroko. Maroko, oke. Filipina juga banyak. Filipina kayaknya ini ya kayak orang China juga ya, dia banyak di Amerika juga, di Australia juga ada. Yeah. Jadi mereka menyebar gitu. Kayak orang China. Iya, di Filipina malah mereka kekeluargaannya mereka lebih kayaknya dari kita Indonesia menurut saya pribadi. Yeah. Mereka juga banyak banget ada kayak agen gitu karena mereka juga bahasa Inggrisnya jago kan. Yeah, terus Filipina juga kan bahasa mereka sama bahasa Spanyol ada kan kaitannya, ada sejarahnya. Sebagian vocabulary dari Filipina kayaknya banyak yang bahasa Spanyol gitu juga, jadi membuat mereka mempermudah lah. Gitu. Betul banget. Nah, ngomong-ngomong diversity, ada nggak sih makanan favorit kamu selain makanan Indonesia? Coba kasih 5 aja. Makanan dari negara mana aja yang kamu suka? Ada. Nggak lihat nih Mbak, sampai naik begini pipi aku. Karena apa dong? Kalau nggak karena doyan makan. Banyak. Aku suka yang namanya itu Paam Tomakat. Paam Tomakat itu biasanya itu makanan pendamping sih, kayak kalau kita nasi ya di sini, kalau mereka tuh kalau makan sesuatu tuh pengen pakai apa itu roti. Bahasa Spanyolnya pan, bahasa di sini itu Paam Tomakat. Tomat. Jadi tomatnya itu roti, terus tomatnya itu dibelah, kulitnya dibuang, isinya aja digosok-gosok gitu, terus dipakai garam. Simple banget. Dan aku suka makan itu aja kalau pas emergency lagi lapar, aku suka. Terus aku suka juga yang Pollastre Elias namanya. Pollastre Elias itu ayam yang dibakar pakai kayu, ayam bakar, tapi ala-ala sini gitu. 2. 3, aku suka kalsot. Nah, di sini ada festival tuh, nama festival itu Kalsotada. Kalsot itu daun bawang dibakar, terus langsung dimakan pakai saus kacang almond gitu. Jadi daun bawangnya itu namanya jenisnya kalsot, jadi agak lebih besar dari daun bawang kita, jadi dia gede bawahnya gitu kan. Jadi itu tuh cuma dibakar aja Pak, sampai sama tanah-tanahnya, akar-akar kotor-kotor banget gitu, dicabut langsung dibakar. Udah gitu jadi pas makannya jadi diambil dari hijaunya, terus dikupas begini. Jadi yang kotornya tuh keluar semua, kita cocok terus dimakan gitu. Tapi cuma di putihnya aja yang dimakan, hijaunya dibuang. Makan pakai sambal apa ya namanya lupa. Nah itu sambal kacang almond. Enak banget, aku suka dan sehat gitu. Enak dan sehat. Ada juga canelons, namanya canelons itu kayak apa ya, daging sama di saus, terus digulung pakai kulit kayak kulit lumpia gitu, terus dicampur sama krim, dikasih keju, di oven. Itu enak. Yummy. Namanya canelons. Habis itu apalagi aku suka patatas berafas tuh enak banget. Simple kayak kentang goreng tapi dipotongnya gede-gede, sama sambal yang kata mereka pedas, tapi yang buat aku sih nggak pedas tapi enak. Churros juga, churros pasti kan tahu kan, kalau buat dessertnya churros. Kayak snack panjang-panjang dicocol pakai coklat. Wah, enak. Wah. Kalau soal makanan udah nggak bisa dilawan deh. Wah, sampai naik 10 kilo ini gara-gara lockdown makan mulu. Apa yang nggak makan ini? Kayaknya nggak ada yang aku nggak suka gitu. Semua. Jadi mikir susah dapetnya ya nggak suka.
Ada nggak sih negara favorit kamu yang pengen kamu kunjungin? Kasih 5 negara yang pengen kamu kunjungin buat traveling.